Itu dia lari bang, lurus terus, ketemu jalan emang, ketemu jalan. Dia ngambil arah kanan. Pas dia ngambil arah kanan, gua ngikutin. Itu kuburan semua bang. Pas gua keluar kamar, tiba-tiba gua ngelihat nenek temen gue ini lagi arah ke dapur, nggak berdiri, tapi ngesot. Gua samperin kan, gue tanya nih mau kemana? Kamar mandi. Ngomongnya gue kamar mandi pelan. Akhirnya gue bangunin kan, gue ngeliat si Uwa ini keluar. Uwanya temen gue, tapi nggak negor, cuman keluar masuk kamar lagi. Pas pagi-paginya bangun, Uwanya bilang, Uwanya temen gue, Mit, yang semalam dirangkul siapa? Udah ngopi aja di sini, jagain. Ya Wak, masuk lagi ke dalam. Kan dia masuk ke dalam nih bang, mantatin pintu kan. Gue nengok nih, itu yang gue lihat Uwanya sambil gendong neneknya, yang lihat pala sama kaki doang neneknya. Tapi neneknya ini nengok ke gua, matanya melotot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Haditya. Kali ini gue udah kedatangan lagi nih satu narasumber. Yang sebelumnya narasumber gue ini pernah bercerita juga tentang pengalaman horornya di rumah sakit. Ya, samping gue udah ada Bang Hamid. Halo Bang. Halo Bang. Kesini lagi deh. Jadi lu kali ini katanya mau nyeritain tentang pengalaman horor lu nih waktu lu ke suatu desa di Jawa Barat ya. Iya. Kita nggak sebut desanya di mana dan kotanya di mana. Nah, ini lu katanya banyak mengalami kejadian di desa tersebut. Ini lu waktu itu lu pergi sama siapa? Sama temen gua. Sama temen berdua. Berdua nengok neneknya, disuruh sama orang tua ibunya. Oke. Nengok. Dan itu lu banyak mengalami pengalaman Banyak horor di banget. situ ya. Oke, salah satunya aja lu sebutin. Gua keluar dari kamar, itu gua ngelihat neneknya ngesot. Ngesot, emang udah tua, udah nggak kuat jalan lah, tapi masih kuat buat ke kamar mandi, nggak dengan jalan, ngerondang gitu kayak bayi. Itu gue tolongin karena kasihan, gue bangunin kan, nggak gue bangunin sih, cuman gue rangkul doang. Iya. Uaknya temen gue ngeliat, terus nggak ngomong, pas besok paginya ditegur. Itu semalam siapa yang kamu rangkul dia antar ke kamar mandi? Nenek. Orang Uwa tidur sama nenek. So, Jadi yang lu rangkul itu, oke, tahan dulu sampai di situ ya ceritanya ya. Nih, sahabat lonceng itu tadi sedikit cerita dari Bang Hamid ini, gila, gue idenya udah serem banget nih kayaknya nih. Pokoknya sahabat lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip videonya. Nah, buat sahabat lonceng yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Hamid ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja cerita kalian di situ ya. Nah, yaudah, usah lama-lama lagi nih Bang ya. Oke. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. jadi waktu itu gue diajak sama temen gue buat ke kampungnya, ada di Jawa Barat. Dia disuruh sama orang tuanya nengok neneknya yang di kampung. Gue berangkat pagi naik bis dari terminal Kampung Rambutan. Nah, itu kejadiannya tahun berapa itu Bang? Sekitar tahun 2020. 2020? Iya. Kayak masih baru itu ya berarti ya, 2 tahun yang lalu ya? Masih. Itu gue berangkat pagi. Sekitar jam 8 jam 9 lah dari terminal Kampung Rambutan. Oke. Itu turun di terminal, tapi gue nggak tahu, lupa terminalnya apa namanya, di daerah Jawa Barat. Iya, Di kita situ. nggak sebut nama daerahnya ya. Gue naik angkot lagi dari terminal yang gue turun tadi, naik angkot ke
Ya pokoknya Ke desanya ke sendiri. desa, tapi bukan di desanya, masih jauh banget. Nyampe sore, nah pas udah di depan ya kayak gang ya kan. Kan ini jalannya nih buat angkot. Kita turun di depan gang, itu masuk lagi. Temen gue ini bilang, ayo Mit, cari tukang ojek dulu. Ya udah cari kan. Pas udah dapet nih, satu orang tapi, boleh gak anter ke desa ini, disebutin kan namanya. Oh kalau itu udah nggak berani. Masuk ke situ, tukang ojeknya nggak mau tuh. Katanya kalau udah sekitar lewat asar itu udah jarang yang masuk. Udah jarang siapapun itu katanya, soalnya jarang ada lampu-lampu. Rumah juga udah jarang ada, tapi jaraknya jauh-jauh gitu. Soalnya udah hutan banget. Akhirnya nggak mungkin kan nyari-nyari lagi, pasti satu ojek sama semua kalau kita nyari rata, nggak mau juga. Karena orang-orang situ mungkin. Terus temen gue ini ngajakin jalan kaki, itu lumayan bang. Gue jalan kaki, akhirnya gue mau kan, yaudah deh jalan kaki, ngirit ongkos juga. Terus mulai jam 4 tuh, jam 4 jalan kaki dari depan gang itu ke desa itu, nyampe jam 7 malam. Buset. 3 jam lah, lu jalan. 3 jam jalan terus itu. Ya lurus, pokoknya belok-belok, kita nanjak turun lagi. Jalannya tuh hancur, bener-bener hancur banget. Bukan aspal tapi tanah lah, licin ya kan. Itu kanan kirinya sepanjang jalan itu rumah paling satu, ntar hutan, udah jauh berapa meter rumah, ntar hutan lagi. Buset. Pokoknya itu jarang banget, nggak dempet-dempet. Ada tapi itu jaraknya berapa ratus meter baru ada ketemu rumah lagi. Dan setiap lampu itu ada rumah doang, di jalan itu nggak ada kasih lampu, nggak dikasih lampu. Jalan itu kita ketemu maghrib, itu bener-bener udah gelap banget. Ada senter HP kan, lanjut jalan sambil megang senter tuh ketemu bapak-bapak nih. Tapi dia dorong apa tuh, gerobak kayak bapau gitu ya, roti-roti lah, bukan bakso, bukan sate, gue tahu itu. Ditanya mau kemana Ceng gitu, kan orang Sunda tuh ya, mau kemana Ceng? Disebutin tuh sama temen gue, ke desa ini nih, ke rumah nenek ini. Oh masih jauh gitu kan, itu udah jam 6 lewat lah, gelap banget nih, hati-hati aja gitu. Temen gue ini bilang, nanya balik, itu dagang apaan gitu, dagang roti apa bakpao gitu, nggak tahu kan. Disamperin lah, gue bilang udah nggak usah beli, masih kenyang ya kan, nggak usah. Dia tetap mau beli tapi gue nggak mau. Akhirnya gue gue nggak mau, dia tetap nggak beli tuh, ikutin gue. Ya udah kita lanjut jalan kan. Kalau logika kan kita kan jalan nih sebentar, pasti kalau nengok masih ada. Soalnya dia dorong gerobak itu gede, terus jalan berlobang-lobang juga. Nggak mungkin cepet ya. Iya, pas kita nengok itu udah nggak ada. Kita berdua langsung spontan nengok, berdua udah nggak ada. Gua sama temen gua nggak terlalu mikirin banget, karena udah maghrib lebih lah, 6:30. Jalan terus tuh sambil megang senter HP berdua kan, satu-satu. Nah nggak lama kemudian singkat cerita, temen gue bilang tuh sebelah kanan nanti ada gang, kita masuk kanan dikit. Masuk, itu rumah nenek gue Mit, kata dia gitu. Oh ya udah yuk, lari lah dari situ karena pengen buru-buru nyampe. Capek juga, terus serem gitu kan, serem banget karena berdua doang. Gak lama langsung nyampe depan rumah neneknya yang dimaksud sama dia. Uangnya keluar tanpa kita ngucap salam atau apa, udah tahu karena dia di depan pintu, disambut, disuruh masuk kan, salaman, duduk. Bentuk rumahnya ini ya gimana ya, kayak bukan tembok, gubuk lah, kayu, pokoknya di ininya kayu, terus temboknya ini bilik, gubuk. Keramiknya itu semen. Iya. Dan di situ sebelah kiri itu banyak yang bolong-bolong bang, jadi kelihatan banget di luar gitu. Dari luar kelihatan, dari dalam keluar. Itu udah langsung kebon. Kalau di situ kan katanya tidur nggak boleh malam-malam, katanya. Sekitar jam 9, jam setengah 10 lah ya kan. Disuruh masuk ke kamar. Ya kamarnya triplek, gubuk juga. Iya. Nih Hamid di kamar ini, gitu kan. Si temen gue ini disuruh nemenin neneknya. Soalnya uaknya katanya mau ke rumah temen malam itu, mau ke rumah temen. Ditanya sama temen gue, nginep gak Wak? Enggak kok, nanti juga pulang. Oh ya udah kan. Pas uaknya udah keluar, itu gue nyamperin temen gue ke kamar satunya lagi. Itu di pojok deket dapur.
Pas gua masuk ke ini nih, kamar yang temen gue itu ada nenek-nenek. Oh, gue tau lah ini yang dimaksud neneknya temen gue. Pantesan disuruh jenguk karena udah tua banget, bener-bener tua banget, udah sakit-sakitan ya kan. Akhirnya di situ gue balik lagi tuh main HP aja gue tuh. Gue coba sampai subuh kan, gue coba merem gak bisa, rasanya pengen cepet siang aja. Tapi sinyal ada tuh, sinyal HP. Ada Telkomsel cuman pakainya. Telkomsel. Kalau Tri apa nggak tahu ya kan. Itu Telkomsel. Pas gue coba buat tidur nggak bisa kan, gue main HP tuh. Udah jam 2 nih, nggak kerasa jam 2 gue ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi tuh gue. Pas gue keluar kamar, tiba-tiba gue ngelihat nenek temen gue ini lagi arah ke dapur. Itu yang gue lihat nggak berdiri, tapi ngesot ke arah dapur. Gue samperin kan, gue tanya, nih mau kemana? Kamar mandi. Ngomongnya gue kamar mandi pelan. Akhirnya gue bangunin kan, gue tuntun, iya gue rangkul lah, bantuin. iya. Gue ngelihat si Uwa ini keluar, Uwanya temen gue, tapi nggak negor, cuman keluar masuk kamar lagi. Singkat cerita, gue tidur lagi, itu gue bisa tidur tuh. Pas pagi-paginya bangun, itu sekitar jam 6 lah ya kan, jam 6 setengah 6 lah. Uwanya bilang, Uwanya temen gue, Mit, yang semalam dirangkul siapa? Nenek. Uwanya bilang gitu. Iya nenek. Hamid ngeliat lagi ngesot mau ke arah dapur. Ah, orang Uwa aja tidur sama nenek semalam di samping Uwa gitu. Nggak kemana-mana. Makanya pas ngedenger suara kayak gresek-gresek, Uwa langsung keluar. Itu Hamid sama siapa? Tapi Uwa nggak ngomong. Takut malam itu juga Hamid minta pulang pasti. Kalau Uwa ngomong bener juga. Nah pas Uwanya udah selesai ngomong kayak gitu, udah ngasih tahu ke gua makin panik bang. Wah Hamid mau pulang aja, mumpung masih pagi. Mungkin ada tukang ojek, tetangga Uwa atau teman-teman Uwa minta anter gitu. Udah nanti aja, bareng sama Uwa sama nenek juga mau dibawa ke Jakarta. Biar diurusin sama emaknya ini temen gue tuh. Soalnya di sini udah rumahnya ini udah nggak layak. Kalau ngomong kayak gini, kalau misalkan tembok atau keramik atau rapi mungkin tetap ditempatin, karena ini udah ya pokoknya atap-atapnya atau bilik-bilik gubuk lah ya kan. Jadi udah nggak layak, jadi udah bolong-bolong gitu ya. Ditambah lagi besok 1 hari lagi. Akhirnya ya udahlah, gue coba nenangin diri. Gue ngomong ke temen gue, jalan-jalan yuk. Nggak ada motor, jalan kaki aja sejuk ya kan. Emang gue liat sejuk banget, kayak kebon. Iyalah. Jadi itu kanan kiri kebon. Kalau kita ke belakang rumah-rumah warga itu sawah bang. Sawah, pegunungan lah ada. Ayo dah yuk, mumpung masih pagi. Ya udah jalan tuh. Itu gue lewat belakang rumah awalnya, nggak langsung ke jalan yang itu. Lewat belakang rumah si nenek temen gue. Muter kan, itu gue ngelihat sawah. Pas udah di belakang banget lihat sawah, luas banget, hijau kan, indah tuh. Ada gunung juga. Gue muter tuh lewat belakang rumah tadi. Nah dari situ gue ngelihat kayak ada rumah pohon tinggi banget. Itu temen gue bilang, wah ini rumah pohonnya masih ada aja zaman gue masih kecil. Ayo Mit ke situ, gue kangen banget. Temen gue langsung naik. Pas dia naik belum tinggi banget, itu kan pohon gue nggak tahu pohon apaan, pokoknya tinggi gede. Baru berapa anak tangga itu kan pakai kayu ya, 1, 2, 3, 4 lah, bangsa 5 anak tangga lah. Jatuh, dia jatuh dari tangga itu pohon. Kan jadi tangganya nggak begini bang, lurus terus. Iya tangga yang di pohon itu kan. Itu dia. Kan pegangan gimana ya kan? Kalau kita nggak seimbang. Dia jatuh tuh. Jatuh. Pas begitu dia jatuh, di belakang ada uaknya. Tiba-tiba ada uaknya. Kok bisa? Itu gua nggak tahu. Tuh kan udah dibilang jangan kesini lagi. Dulu pernah ada yang korban di sini. Anak kecil, gua nggak tahu ya kan. Nggak diceritain. Pingsan, digotong lah sama uaknya. Gua sempat berpikir,
dalam hati gue ya ini uaknya apa bukan. Iya. Pas dia bilang tuh kan gue nengok kok tiba-tiba ada. Itu gue jalan udah lumayan jauh. Nah pas digotong nih, ayo bantu gotong. Pas digotong itu arahnya bukan ke rumahnya bang. Itu bukan ke rumahnya. Seharusnya kan kalau itu kan putar balik itu pasti ketemu rumahnya ya. Iya. Ini mah lurus terus bang. Itu gua nggak ngeliat rumahnya. Buset. Padahal gue lewat jalur situ lagi. Sampai gue bilang, wah ini mau dibawa kemana? Ke rumah tuh. Masa mau kemana lagi? Tapi mukanya beda banget. Nggak ramah, nggak somea yang sebelumnya. Di situ gue makin takut. Otak gue makin terapelin kan. Makin muter-muter. Pikirannya enggak lah ya kan. Makin kekaruan lah ya. Ini uangnya apa bukan sih? Sambil gotong, ini uangnya apa bukan sih gitu kan. Coba aja lah kata gue, ikutin. Diajak sama uangnya ke hutan. Itu bener-bener hutan bang, udah jarang banget ada rumah. Ada gubuk satu, itu ada gubuk. Jadi si temen gue ini ditaruh dulu, sini ikut. Gue sambil megang kakinya. Iya. Ini di sini aja nih, dia ngarahin, ditaruh. Iya. Yaudah tunggu sini. Gua mau ngambil air. Iya. Buat minum biar sadar. Iya Wak. Jalan kan dia. Gue tungguin berjam-jam gak balik-balik. Itu udah siang, udah sore. Itu lama banget. Pas itu nggak lama temen gue tiba-tiba bangun sendiri, sadar. Langsung ngomong dia, ini di mana kita? Mit, kok tiba-tiba digubuk gitu kan? Lah, tadi pas lu jatuh di belakang tiba-tiba ada uak lu ngomelin gua tapi matanya ke lu. Itu gua nggak tahu ngomelin siapa. Oh, terus mana uak gua? Orang tadi, ya itu dia. Orang tadi awalnya tuh gua disuruh bantuin gotong lu, sama uak lu dibawanya ke sini. Wah, udah nggak beres nih. Uak gua ke pasar. Uak gua kan pagi ke pasar, pas abis ngasih tahu kalau yang semalam itu bukan nenek gue yang lu bantuin. Iya. Dia langsung ke pasar. Kan gua nggak tahu ya, uaknya nggak bilang. Bilangnya cuman ke temen gua doang. Iya. Panik kan. Gua langsung tuh, cabut. Ayo balik. Lari bang, itu lari bener-bener panik. Iya. Itu gua lari nggak ketemu jalan. Gua lari udah jauh nih. Udah jauh lari. Ketemunya itu lagi bang, gubuk itu tadi. Muter-muter aja Iya, di situ ya. Gubuk itu tadi. Nah, yang anehnya ini ketika gua udah nyampe gubuk yang tadi, udah kedua kalinya nih, itu ada uaknya. Ada uaknya, bawa makanan, rantang, sama air minum. Diomelin kita berdua nih. Kemana? Ditungguin kan tadi bilang ngambil air dulu, sabar gitu kan. Suruh tungguin sini. Temen gua langsung bilang, wah udah pulang dari pasar. Gitu. Udah tuh. Gue makin bingung di situ. Tadi katanya ke pasar kan. Terus sekarang, pokoknya gue bingung dah. Karena yang gue alami itu pas gotong dia bener-bener uang juga, cuman lama. Terus pas dia sadar bilang, uangnya lagi ke pasar. Itu gue bingung di situ. Udahlah ya kan. Pas abis diomel-omelin, udah kan kita duduk tuh bertiga. Uangnya ini pergi lagi. Yaudah Bang pergi mau pulang dulu. Ditinggal lagi kita. Tapi temen lu apal daerah itu yang gubuk itu? Apal. Temen lu apal? Kalau gubuk itu dia apal. Makanya kan tadi pas gue cerita, wah nggak beres nih. Tapi kenapa balik lagi? Iya. Gitu, kenapa balik lagi? Yang kedua kalinya dia nggak bilang apa-apaan. Nggak bilang tentang gubuk ini atau apa, nggak bilang. Iya. Terus dari situ minum kan tuh di air. Gue nggak mau minum. Gue nggak mau minum sama sekali. Gue nggak mau makan juga. Iya. Dia minum, dia doang nih yang minum, yang makan. Gue enggak. Setelah dia habis minum, habis makan, gue langsung gerak cepet kan. Udah yuk pulang yuk. Udah sore bang ya kan, udah sore banget, udah mau gelap lah. Kita nggak bawa HP, nggak bawa senter juga. Udah tenang aja, gue seburu-buru. Ini udah dibawa makanan sama Uwa, pasti Uwa kesini lagi. Di situ marah tuh. Gue marah, nggak marah sih kayak ngegas gitu. Lu gila ya? Itu bukan Uwa lu, gue tahu tuh bukan Uwa lu. Gue langsung kayak gitu bang, karena gue nggak tahu ya kayak soalnya emang dari awal sampai di gubuk itu gue udah berasa gak enak banget bang. Udah ini uangnya bukan udah tanda tanya. Akhirnya gue langsung ngegas kan, itu bukan uang lu, lu jangan gila ya kan. Masa sih dia bilang gitu? Udah yuk cabut. Akhirnya
Gue tinggalin tuh makanan, rantang sama botol aqua yang gede-gede 2. Tinggalin tuh, dia gue seret. Dia sambil lari kan. Ini kemana nih? Gue sambil gomelin, bang. Ini kemana nih? Gue nggak tahu, gue lupa. Lah. Terus gue kesel kan. Makin kesel kan, lu orang sini. Iya. Lu udah sering sini kalau pulang kampung. Ya gue lupa. Yaudah yuk ikutin gue. Akhirnya dia bilang gitu. Ya udah gue ikutin kan. Dia sedikit lari juga. Buruan kata dia. Gue yang kasih jalan, gue inget nih. Itu dia lari bang, lurus terus. Ketemu jalan emang. Ketemu jalan. Dia ngambil arah kanan. Pas dia ngambil arah kanan, gue ngikutin. Itu kuburan semua bang. Kuburan semua. Di situ temen gue sadar. Kok kuburan? Gue seumur umur setiap tahun kesini nggak ada kuburan, Mit. Dia bilang gitu. Sempat mikir tuh. Wah, dia udah sadar nih. Dikirain gue yang ngeliat kuburan cuman gue. Ternyata dia duluan. Yang dia lihat setiap dia pulang kampung itu cuman hutan, sawah, kayak kebun-kebun gitulah. Nggak pernah ada kuburan pemakaman. Di situ ketemu. Lari lagi dia. Itu lari, dia muter balik sendiri, gue nggak diajak. Ini gue posisi, ini dia. Dia lari, lewatin gue. Melengos aja gitu. Iya kan, seenggaknya ngajak gue, ayo coba. Ini enggak. Gue sampai, lah, bocah ninggalin gue gitu kan. PA banget ya anak, udah gila. Udah mau nyoba lari bang. Itu dua-duanya kaki gue berat, bener-bener berat. Bener-bener berat banget. Nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Gue mau minta tolong teriak, nggak bisa, berat banget. Kayak, wah pokoknya itu benar-benar berat banget. Itu yang gue alami. Berapa menit kemudian ini temen gue tiba-tiba balik lagi. Lu ngapain bego? Dia kan kasar ya. Maksudnya ngomelin gue, lu ngapain bego? Ditarik tuh. Katanya gue bengong, katanya dia. Sambil mau lari gitu. Lu ngapain bego? Oh cabut. Akhirnya udah kan ikut lari juga tuh. Di situ pas gue abis ditarik, gue lari tuh. Seadanya gue lari. Kenceng banget berdua-dua. Ketemu jalanan ada yang kenal juga nih sama temen gue, tetangganya temennya uang gue. Hei, dari mana? Ini udah jam berapa kan? Ditanya tuh. Emang jam berapa? Gue ngomong gitu kan, penasaran. Ini jam 11 malam. Udah jam 11 malam nih. Ngapain ke hutan beranian? Kamu orang luar beranian ke hutan-hutan. Untung gak hilang. Digituin. Nah dari situ gue kaget. Kok jam 11 malam gitu? Perasaan gue pas lari-larian itu sebelum maghrib. Iya. Itu masih belum begitu gelap banget lah. Sekitar jam 5:30, 6. Tapi pas keluar dari hutan jam 11. Cepet banget jadinya. Cepet banget. Singkat cerita, gue nyampe ke rumah neneknya. Itu rame banget bang. Warga situ. Ya nggak terlalu rame, sekitar ya lumayan lah. Lagi pada baca Yasin. Itu gue baru ngedengar baca. Gue nggak tahu Yasin, nggak tahu apa karena gue baru masuk di luarnya. Kayak di halaman lah. Ini suara ngaji apaan? Gue ngomong ke ini. Terus dia bengong. Omongan gue nggak dijawab. Dia langsung lari. Nenek gitu. Dia masuk. Terus dia manggil gue. Nenek gue meninggal. Gitu. Ya Allah. Sedih itu, di situ gue bener jujur sedih banget. Gue masuk kan, akhirnya gue disuruh uangnya, Mik ikut ngajiin Yasin sampai subuh, begadangin aja nggak apa-apa. Gue ikut ngaji kan. Ya singkat cerita, pagi tuh sekitar jam 7 jam 8 dimandiin. Ya, habis subuhan itu ya. Iya, setelah dimandiin kan disolatin, kemakamin gitu. Gue nggak ikut. Gue disuruh sama uangnya jaga rumah. Iya. Itu gue sendiri bang. Sendirian tuh, bener-bener sendiri. Iya, tapi di situ gue nggak ada rasa takut. Kenapa beda sama dari awal gitu? Hamid, tolong banget jaga rumah. Tolong, biar kata rumah kayak begini, ada hartanya. Tolong, takut ada kesempatan atau gimana gitu. Di situ ketika udah ngedenger semuanya Uwan yang ngomong minta tolong, jadi rasa takut gue hilang bang. Di situ maksud gue. Itu gue jagain rumah. Nggak di dalam memang, di luar, di bangku. Pintu tetap gue tutup. Udah sepi kan bang?
udah pada ke makam. Itu gue sendiri di depan, saya sambil ngopi ngerokok lah, nyemil ya kan. Di situ gue ngedenger ada suara kayak suara pintu nih, krek. Tapi nggak kebuka. Gue nengok dong di jendela. Iya. Di jendela kan, itu jendelanya pakai apaan bang? Nggak pakai jendela. Tau kan kayak plastik gitu. Iya. Plastik buat gado-gado, tapi tebel. Itu tirainya pakai itu. Tirai gitu doang. Iya, di itu juga jebol. Gue nengok dong ke belakang. Itu masih ada neneknya. Gue ngeliat neneknya itu nggak berdiri atau duduk atau gimana nggak, tapi masih berbaring, tapi nggak ada orang-orang bang. Oh, Cuman dibungkus. Iya. Itu dibungkus. Gue nggak tahu itu sebabnya apa, gue nggak tahu. Yang gue lihat itu. Sampai gue sempet pengen ngejar lagi, pengen ngomong, ini ketinggalan. Iya. Tapi gila gue sempet kayak gitu. Wah pokoknya gue sampai kayak gitu ya bang. Udah. Gue udah nggak berani. Akhirnya gue udah nggak jagain rumah itu, udah nggak di depan rumah percis. Gue di pinggir jalan bang. Ya masih lumayan lah orang-orang lewat motor 1-2 mah. Itu gue sambil ya ngerokok ngopi di batu tuh, gue duduk pinggir jalan. Itu pintu udah ditutup bang. Udah gue tutup. Terus jendela emang nggak ada tutupnya, emang putih kan kayak plastik gitu. Tapi kelihatan lah sama lu, masih kelihatan. Ya pokoknya kelihatan dalemannya lah. Iya. Kayak TV atau ruang tamu, apa benda-benda. Itu gue udah jauh, udah berapa meter ya kan sama halaman, apa rumah sama halamannya. Di situ gue lihat nih pintu kebuka bang. Pintu kebuka tapi uaknya temen gue nih buka pintu dari dalam. Buset. Itu uaknya temen gue. Gue nggak mikir gimana ya, kayak kok uaknya perasaan ke makam. Gue nggak mikir kayak gitu. Cuman seneng aja bang, gimana sih? Wah. Jadi ada temennya bang. Iya. Itu karena di saat itu gue mau nyusul nggak tahu makamnya. Katanya mah kan jauh banget dari situ. Iya. Gue ngeliat uangnya ini seneng banget sebab ada temennya. Wah. Nggak ngomong. Udah ngopi aja di sini, jagain. Iya Wak, masuk lagi ke dalam. Kan dia masuk dalam nih bang, matatin pintu kan. Gue nengok nih, itu yang gue lihat uaknya sambil gendong neneknya. Yang gue lihat pala sama kaki doang neneknya. Tapi neneknya ini nengok ke gue, matanya melotot. Astaga. Itu yang gue alamin di situ. Di situ gue sempet lari bang, lari sejadi-jadinya. Itu gue udah lumayan jauh lah. Tapi gue coba berhenti. Wah gila, gue kalau semakin jauh nih, gue makin jauh banget nih. Nggak ada rumah, maksudnya gue mau ke rumah orang belum kenal. Takut disangka apa gimana. Gue kira coba balik lagi bang, mau nggak mau. Karena gue mikir amanat nih. Iya, lu suruh jaga rumahnya. Itu dia, gue paling takut kan. Amanat, takut kenapa-napa pasti gue tanggung jawab. Karena dia udah amatin ke gue, percaya gitu sama gue. Udah minta tolong. Iya. Dia. Gue nggak mau gue balik lagi. Itu suasana udah beda banget bang. Yang tadinya gue apa tuh kayak ngopi-ngopi gitu udah gak enak banget. Itu gue pokoknya udah bengong aja. Ngerokok juga tadi gue udah pengen buru-buru banget mereka pulang. Terus gue mau pamit cabut gitu kan. Tapi nggak boleh. Tunggu 3 hari lah gitu kan. Gue coba tetap nenangin kan. Nenangin diri gue tuh. Itu gue tetap duduk di depan rumahnya banget, di teras. Iya. Gue abaikan lah. Gue abaikan, emang gak ada apa-apaan, tapi tetap gue mencoba abaikan walaupun ada suara apa. Gue terus aja bodo amatan lah gitu kan. Iya. Tapi tetap aja nggak bisa. Kayak semacam apa ya? Gue lagi bengong nih, lagi berharap banget mereka semua cepet pulang, cepet balik lagi lah biar rame. Gue sempet mikir, gue diem, gue mikir juga bang, salah gue apaan ya kan? Kok sampai kayak gini banget sih, di teror gitu. Perasaan gue kesini niat nganterin temen gue gitu kan, silaturahmi juga. Gue juga baik sama uaknya, sama neneknya, sama ini
Iya. Temen gue ya kan, baik lah gitu silaturahmi niatnya. Tapi kenapa gue kayak gitu gitulah Iya, pokoknya banyak gangguan banyak gitu. Ya. gitu. Terus singkat cerita mereka pulang tapi nggak rame banget, kayak udah pada pisah-pisahan lah ya kan. Iya. Gue sampai lari tuh ke mereka semua. Nyamperin. Iya, wah langsung cerita dong polosnya gue, tadi ada nenek, tadi ada gue langsung gitu bang, saking takutnya. Ngaco kamu gitu kata uaknya. Udah yuk kita makan, baik banget emang bang, baik banget. Udah makan pulang akhirnya kita riungan lah ya kan, makan tuh sama warga situ. Ketemu malam sekitar habis maghrib lah, itu suasana udah beda banget bang, udah beda banget. Di situ gue udah bener-bener pengen balik bang, udah bilang Wak Hamid balik ya sono kalau berani. Gue kan gak berani dong. Iya. Gue cuma bilang pengen balik doang tapi takut buat balik. Pas udah masuk waktu isya kan riungan tuh, tahlil malam pertama. Iya. Itu gue ikut apa tahlil juga. Gue tiba-tiba ngelihat ada jenazahnya itu 2 bang sepasang. Buset. Itu yang gue lihat ini, yang gue alami di depan itu ada 2 bang, neneknya sama cowok. Maksudnya? Ya kayak kakek. Lu ngelihat gitu? Itu gue ngeliat asli. Itu di situ gue langsung frontal teriak, wah kok ada kakek langsung gitu. Dengan polosnya gue bang, warga pada kaget. Iya. Orang nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apaan, kita ngaji tahlilan biasa. Ada ustadznya lagi mimpin doa. Akhirnya gue dipanggil, sini. Ke dapur lah. Mungkin yang dilihat sama Hamid ini almarhum kakeknya si ini temen gue. Gitu. Soalnya di makaminya deket samping kakeknya. Suaminya. Iya. Ini dimakamin samping kakeknya. Iya. Oke. Gue takut kan, saking gue takutnya itu nggak ikut tahlilan bang. Gue di dapur sama ibu-ibu, ada 4 orang ibu lah. Dari situ gue ngeliat ibu-ibunya ini, yang 4 orang ibu-ibu beda. Pandangan ke gue ini beda banget bang. Beda banget. Gue nanya nih, ini kue apaan bu? Namanya kue apaan? Kok di Jakarta nggak ada? Iya. Lu mencoba ngajak ngobrol lah. Iya, biar gue nggak takut gitu, iya. biar ada obrolan, biar ada teman. Jangan banyak tanya, gitu. Dia ngomong gitu? Iya, jangan banyak tanya. Gue dalam hati, galak banget ya kan? Iya. Ibu-ibu galak banget gitu kan, gue sempet kayak gitu tuh. Akhirnya gue coba balik lagi tuh kayak baca ya. Kan gue keluar lagi tuh ke ruang tamu. Masih baca hadorot lah, Yasin ya kan. Di situ gue liat bapak-bapak, tapi yang gue liat ini udah kenal bang. Maksudnya? Maaf, itu almarhum bapaknya temen gue. Itu pertama kali gue baru ngeliat. Berdiri di depan pintu sambil nangis. Terus gue nunjukkan setelah gue ngeliat, kok ada bapak, gue makanya emang bapak ya, kok ada bapak, padahal kok nggak ada gitu. Wah gila nih, gue jangan-jangan gue udah gila nih gitu kan, maksudnya masa orang meninggal bisa gue lihat. Iya. Gitu kan, gue ngomong kayak gitu bang. Nggak mungkin. Ini sebenarnya ada apaan sih? Kok kayak keluarganya ngumpul gitu yang udah nggak ada. Iya. Itu gue mikirnya gitu loh bang. Udah ya kan, singkat cerita pagi lah ya kan, langsung ketemu pagi tuh. Gue langsung minta pulang bang. Sendiri tuh gue minta pulang. Ya udah kalau emang ini nggak mau kan, temen gue ini nggak mau, gue duluan aja nggak apa-apa. Ngomong ke temen gue, lu berani. Akhirnya gue pamitan kan, singkat cerita tuh gue pamitan sama uaknya, sama saudara-saudara di situ lah ya kan, tetangga-tetangganya. Ya biasalah ya kan, temen uak gue ini minta tolong sama temennya, nyanter nih. Iya. Di situ gue langsung pamitan, gue balik, gue ambil tas gue keluar rumah, gue langsung naik motor tuh, digoncengin. Gonceng sama teman uaknya ini ya? Iya, digonceng sama uaknya. Sama temen gue. Iya. Singkat cerita, nyampe gang tuh, nggak ada apa-apaan kan? Naik angkot gue ke terminal, naik bis. Dari bis, nyampe lah
Balik tuh ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Pulang ke rumah. Nyampe rumah gue sakit sebulan. Sebulan. Gila, sakit apaan? Itu gue nggak tahu. Sampai orang tua gue bilang, ini ada yang dilihat nih Amit. Keluarga gue bilang, di sana ada yang dilihat nih. Maksudnya guanya ngelihat gitu. Iya. Sampai benar-benar sakit. Terus akhirnya ya alhamdulillah sembuh. Sembuh gue di situ ya kan. Dan pokoknya ini efek dari kejadian-kejadian yang lu alamin ini ya, lu sakit sebulan ini ya. Itu yang gue rasain. Mungkin kalau pribadi gue sendiri, saking gue nahannya pengen pulang terus ditahan-tahan terus, ya. Akhirnya pas ketika nyampe rumah drop. Itu yang gue rasain mah gitu. Ya udah mungkin segitu aja cerita dari gue sih bang. Oke. Dan cerita lu ini juga gila sih. Gua nggak nyangka yang tadi tuh bang, yang ini apa? Yang si uaknya nenteng neneknya itu loh. Itu bener-bener kayak ini loh. Ya gua nggak nyangka si yang neneknya ikut nengok juga anjir. Itu serem sih, kacau. Tapi lu temen lu ini sampai sekarang pun masih berhubungan baik sama lu? Masih main. Sampai sekarang. Tetangga gua lah dia. Nah, lu waktu itu sempet nggak kayak fotoin rumahnya gitu segala macam? Nggak sempet. Nggak sempet ya? Nggak sempet foto-foto di hutan gitu, nggak sempet. Tapi ini emang bener-bener desanya pokoknya di Jawa Barat dan iya. Ini jauh banget, dalaman ya. Jauh. Iya, dari denger cerita lu juga tadi jauh sih. Lu harus naik angkot dulu, nyampe naik angkot lu naik ojek dulu. Terminal. Ya kan? Pokoknya enggak, lu dari Jakarta terminal dari terminalnya itu lu naik angkot dulu, naik dan ojek. habis naik angkot lu naik ojek kan ke dalamnya. Dan itu jalanannya bukan jalanan aspal, tanah kan? Tanah. Nah, itu dia. Kalau udah jalan tanah itu berarti udah kayak ke dalam banget berarti. Nah, itu yang rumah pohon itu yang si temen lu jatuh itu kenapa nggak ditebang aja tuh? Itu gua nggak tahu sih bang ceritanya gimana. Soalnya Owanya bilang jangan ke situ lagi. Pokoknya emang udah nggak boleh ke situ lagi. Ya, padahal itu kan katanya bahaya kan tadi. Iya, cuman gua nggak diceritain kenapanya. Cuman bilang jangan ke situ lagi, bahaya gitu. Dan itu harusnya tebang aja sih itu pohon kalau udah kayak gitu. Iya, Ya. seharusnya. Kalau emang udah bahaya kayak gitu. Terus yang neneknya ini almarhum waktu itu dikuburnya itu di tempat kuburan yang waktu lu lihat itu kah sama temen lu atau bukan? Bukan bang. Beda lagi. Bukan yang waktu itu gua nyasar, tapi ini di makaminya keluarga. Udah keluar kampungan itu. Iya, ya? ibaratnya TPU lah. Iya. Oke, gue kira sama. Bukan. Oke. Mungkin dari gue cukup. Nah, buat sahabat lonceng gimana nih menurut kalian cerita dari Bang Hamid ini? Boleh banget tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin ditanyakan nih, langsung bisa banget langsung tanya nih ke IG-nya Bang Hamid. IG lu di mana Bang? Bisa disebutin nggak? RD_ABD Hamid. Oke, nanti linknya bakal gue taruh deskripsi ya. Nah, oke, thank you banget nih Bang. Udah cerita-cerita di channel Lonceng Misteri nih. Gila, untuk yang kedua kalinya loh cerita. Setelah cerita pertamanya itu lumayan ramai juga ya. Dan cerita yang ini juga gila sih, gue denger serem banget. Merinding gue sampai dengernya. Oke lah, cukup sampai di sini malam ini ya Bang ya. Siap. Gila, udah malam juga ini. Nah, buat temen-temen nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja cerita kalian di situ ya. Nah, yaudah. Akhir kata, gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Hamid juga izin pamit. Bye-bye.